Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi bagi kita semua yang berhadir pada pagi ini. Saya mau cek dari kehadiran kita ada 17 siswa, 17 peserta yang hadir pada pagi ini. Kenapa dipilih Anda sebagai 17? Dari 1.000 siswa yang ada di sini. 1.000 siswa yang ada di sekolah kita, 17 orang yang kita pilih untuk tampil dan hadir pada forum ini. Karena Anda adalah orang yang terhebat. Anda adalah orang-orang yang memang terpilih di sekolah kita. Untuk bisa tampil di forum yang sangat pilihan pada pagi ini. Bapak sudah siapkan beberapa jenis hadiah kepada siswa sekalian. Kurang nampak ya. Ada beberapa hadiah yang akan dibagikan sebelum Bapak presentasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan nantinya karena kita masih dalam suasana HUT kemerdekaan yang ke-77. Terima kasih Pak. Karena saya rasa di kelompok kita pada pagi ini cukup lengkap semua. Ada yang idolnya, penyanyi idol yang kita bisa mengikuti lagu kemerdekaan untuk kita semua di penutupan nantinya. Juga ada Ibu Mai yang memang pernah ikut MTQ tingkat kecamatan. Halo Bu Mai. Oh, halo Ananda. Iya Pak. Si Mai. Apa mau jawab? Oke, nampak kawan-kawan semua nampak semua anak-anak di layar monitor masing-masing. Apa ya? Itu kakak Indra Pak. Iya, makanya pada hari ini Bapak akan melihat di chat, tolong dijawab di chat kita pada hari ini. Istilahnya dari yang pertama, gambar dari yang pertama muncul di depan, namanya siapa, yang pertama masuk di chat bisa menjawab nama-nama pahlawan kita pada pagi ini akan disiapkan hadiah pas. Belum loh John. Bapak akan cek nantinya di chat kita siapa yang pertama menjawab. Ya, saya akan cek di chat nantinya, tolong di chat di saya ya, di forum kita. Nanti Bapak akan periksa siapa yang pertama menjawab akan mendapatkan hadiah satu super bus yang sudah disiapkan. Oke, untuk yang pertama hadiah didapatkan oleh Pak Joni. Dikirimnya Pak ya. Oke, diambil nanti nak ya. Iya Pak. Oke, yang kedua, gambar yang kedua. Oke, yang kedua saya tunggu di chat siapa yang masuk. Siapakah tokoh pahlawan kita yang tampil di layar pagi ini? Habibi Pak. Dewantara Pak. Saya baca di chat ya. Dewantara. Hajar Dewantara Pak.
Iya, saya lihat di setnya. Iya, dapat untuk Ibu Mail ya. Untuk anak kita Mail Yani untuk Oke, hadiah yang dapat kedua. Ojol. Dikirim ya Vera Pak. duluan ya Pak Kodi. Selanjutnya. Vera duluan. Sudah dapat Jon. Iya, saya baca di setnya yang pertama ngeset siapa namanya. Bukan menjawab, tapi di set ya. Perhatikan. Nah. Oke, ada 4 hadiah yang akan kita bagikan. Ini ada 2 lagi. Oke, satu lagi. Kira-kira siapa tokoh Ahmad Dahlan. yang ada di layar kita pada pagi ini? Tulis. Set ya. Diketik. Oh diketik. Tidak tahu? Kita lewat. Tahu Pak. Oke, jangan sampai dapat 1 orang 2 nantinya. Dapat 2 anak kita Mailiani Kak Mai Vera duluan. borong. Kan Bapak suruh tulis di set. Jangan Pak, makanya kalau udah jangan. dapat jangan lah dikasih Pak. Kasihan teman yang lain Pak. Iya, kasihan. Sistem kita pagi ini siapa cepat dia dapat. Orang tuh nggak dengar instruksi loh Pak. Baik. Nanti kita satu lagi habis itu kita next apa yang mau kita bahas pada pagi ini. Oke. Aduh, gimana malah. Teopo Omar Kak. Oh ya, ini satu lagi untuk Royana. Langsung di sini. Ambil bisa bang. Abang. Oke. Ya, mungkin kalau anak-anak perhatikan dulu pagi ini, Bapak yakin sekali bahwasanya yang ada pada pagi ini adalah anak-anak pilihan, siswa-siswa pilihan yang mampu dalam segala bidang, sehingga dari 1.000 siswa kita yang terpilih untuk hadir pada pagi ini. Oke, tolong diperhatikan apa yang bisa kita artikan dari gambar yang ada di layar kita pada pagi ini. Merokok Pak, merokok. Di situ ada alur yang bisa kita ceritakan. Walaupun tidak dituliskan, tapi kita bisa menceritakan alur dari gambar yang ditampilkan di layar. Orang yang merokok nanti akan sakit paru-paru, Pak. Akan sakit paru-paru. Iya. Berarti kita bisa mengartikan gambar merokok akan berpengaruh pada paru-paru dan akan masuk akan dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu yang sangat lama. Joni merokok Pak. Walaupun tidak tertulis, tapi minimal sekali kita tahu. Enggak. Bohong ya. Dia yang merokok Pak kemarin. Bapak merokok enggak? Enggak, kita memilih siswa di sini bukan berarti kita menuduh mereka merokok ya. Bukan bahwasanya siswa di sini perokok hebat. Tapi ada sebagian yang kita ambil sampelnya. Indra Pak. Oke, next. Inilah alur dari ceritanya. Yang kedua. Di sini bukan kita menyebutkan nama rokoknya, merek rokoknya. Asap rokok. Asap Padat ini Pak. Padat. Asap rokok yang membuat kecanduan bagi kita semua. Oke, ada yang belum mengerti dengan gambar yang tampil pada pagi ini? Atau mau tahu gambar merek rokoknya apa? Itu asap rokok Pak. Kompil Pak, kompil. Ya, memang perokok Surya Pak, Iya, Surya. memang perokok aktif. Ya, perokok aktif itu akan muncul dari grup kita. Dari kelompok kita pada hari ini akan terdeteksi perokok aktif dengan merek-merek rokok yang sudah terdeteksi. Kayaknya Marlboro tuh Pak.
Surya itu Pak. Cuma tahu lagi. Inilah identitas rokok. Merek ditutup, tapi jelas namanya apa disebutkan, walaupun dari belakang. Rokok. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ada yang menghidupkan musik ya? Indra main HP, Pak. Oh, ini Indra nanti akan diadai satu bungkus rokok untuk dihabiskan. Tangkap HP-nya, Pak. Tangkap HP-nya, Pak. Ini salah satu yang perlu diketahui sambungan dari slide yang tadi. Bahwasanya apa yang terkandung dalam merokok kita bisa lihat di slide selanjutnya. Inilah berbagai racun yang ada dalam merokok. Bisa terbaca? Kira-kira? Belum jelas, Pak. Oh iya. Kecil, Pak, tulisannya. Saya lupa bawa kacamata. Itu maksudnya rokok jadi anti nyamuk ya, Pak? Iya. Ini adalah jenis-jenis racun yang terkandung dalam rokok. Iya, asapnya kan bisa bikin nyamuk batuk. Iya. Jadi kalau banyak nyamuk, boleh merokok gitu, Pak? Inilah Makan yang aja pokoknya. manfaat dari racun rokok. Fix yang common perokok ya. Manfaat dari merokok. Yang pertama, makanya kita dilarang untuk merokok. Sangat berpengaruh bagi kita pribadi sendiri dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Tiga merokok, jadi Pak. Iya. Banyak nyamuk. Ini yang ngobrol nggak nampak nih wajahnya. Pak Aida tidur, Pak. Oh, Mak. Tanda-tanda perokok aktif ya seperti itulah. Ulfa juga, Pak. Itu perokok aktif tuh, Pak. Ulfa. Nampak kan ya? Aida main game, Pak. Itu akan kita berikan sanksi nantinya ya. Anak-anak semua ya. Tolong perhatikan. Ini adalah kandungan racun yang ada dalam rokok. Yang pertama adalah asam asetik. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Itu sama dengan pembersih lantai yang juga mengandung asam asetik seperti SOS. Nah, pembersih lantai SOS juga mengandung asam asetik. Berarti Yang kedua, mana Bu? Mana nak? lantai juga, Pak. Itu jenis itu mengandung dalam rokok itu ada asam asetik. Yang mana asam asetik itu juga terkandung dalam pembersih lantai yang sering kita gunakan di rumah. Itu jenis racunnya itu sama. Yang digunakan di pembersih lantai dan juga terkandung dalam rokok yang beredar di sekitar kita. Yang kedua itu sodium hidroksida. Mungkin bisa anak-anak bacakan sendiri apa yang dimana bahwasanya dalam rokok itu juga mengandung sodium hidroksida. Oke, ada beberapa lagi racun yang terkandung dalam rokok itu formalin, acetanisol itu juga terkandung dalam rokok, geranol, karena zat aktif dalam pestisida. Geranol ini sering digunakan juga dalam pestisida yang juga ada mengandung dalam rokok, sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan kita.
yang sangat yang sangat berbahaya sekali, dan kita lihat di sekitar kita, kenapa anjing dan kucing tidak merokok? Anjing dan kucing tidak merokok karena rokok juga mengandung yang namanya sinamaldehyd, yang mana bahan juga ini adalah bahan racun yang ada pada anjing dan kucing. Jadi cukup banyak sekali yang bisa kita lihat racun-racun yang terkandung dalam rokok. Dan kita mengharapkan semua siswa-siswa di sini bukanlah perokok-perokok aktif, sehingga bisa mengganggu kesehatan pribadi dan lingkungan di mana kita tinggal. Oke. Kita lihat selanjutnya, itu bahaya merokok bagi kesehatan kita. Apa yang disebabkan dengan kita sering merokok? Yang pertama adalah akan mudah terkenanya penyakit jantung. Itu salah satu penyebab kita karena kebiasaan merokok. Kita juga akan mudah terkena stroke karena merokok aktif, ataupun memang kita sebagai perokok pasif yang sering berada di lingkungan perokok. Yang selanjutnya yang memang sering terjadi sekali, dan itu juga terjadi di usia remaja, yang sudah pernah terjadi di usia pelajar, yaitu gangguan pada paru-paru. Gangguan pada paru-paru, misalnya PPOK dan kanker paru-paru. Mungkin jadi pertanyaan, apa itu PPOK? PPOK adalah penyakit paru obstruktif yang kronis. Peradangan paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang. Maksudnya setelah kita kena PPOK, itu tidak ada acara ataupun tidak ada istilahnya akan sembuh. Dia akan terus kontinu dan akan menurun fungsi dari paru-paru kita karena keseringan merokok. Mungkin yang bisa ditandai orang-orang yang sudah terkena dengan PPOK, dengan sulit bernafas, batuk yang berdahak yang dengan jangka waktu yang lama, dan sering mengit, istilahnya bengek. Sedikit kena asap, sedikit kena cuaca yang berbeda, dia akan sakit. Sesak napas, Pak. Iya. Ika, Hasibuan. Iya, kenapa menguap pagi-pagi? Lambat tidur dia malam tadi, Pak. Iya, ini juga yang memang orang-orang terpilih itu tampil pada Nggak bisa menekan waktu dia, Pak. mungkin Bu Ika bisa Dia membantu memang Bapak. berapa dia, Pak, Ikanya, Pak. Saya nggak merokok, Pak. Nah, itulah. Minimal sekali walaupun kita bukan perokok, tahu. Inilah yang efeknya bagi perokok. Mungkin Bu Ika bisa membantu saya untuk Ika, Pak. membacakan efek merokok bagi remaja usia sekolah. Oke, Bu Ika. Oke, Ika. Saya mulai ya Pak ya. Ya. Efek merokok bagi remaja usia sekolah. Paru-paru berhenti berkembang. Perkembangan paru-paru juga akan dipengaruhi jika melakukan kebiasaan merokok terlalu dini. Rokok menyebabkan gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan paru pada anak-anak dan remaja. Hal ini mengakibatkan paru-paru berhenti untuk tumbuh. Gangguan ini dapat menimbulkan masalah kesehatan yang kronis hingga ia beranjak dewasa. Berapa? Ada lagi yang mau dibaca? Cukup dulu kita jelaskan satu-satu slide dulu. Kalau bagian baca memang Ibu Ika ahlinya. Oke, selanjutnya inilah yang memang akan terjadi seandainya memang di usia remaja kita adalah seorang perokok. Itu paru-paru usia remaja adalah paru-paru yang sedang berkembang. Tapi karena dia sering merokok, makanya perkembangan paru-paru akan berhenti dan tidak akan ada perkembangan untuk tahap selanjutnya.
Halo, abang tuh tengok kuliah dari balik tuh. Tengok di laptop. Oke, mungkin inilah beberapa gejala-gejala lagi yang memang kita seorang perokok, yaitu gejala penyakit jantung, masalah pada otot dan tulang. Penelitian dalam hal itu cukup besar dilakukan di Belgia. Itu yang dilakukan di Belgia dengan mengadakan sampel 677 remaja yang ada di Belgia. Maka dari hasil penelitian itu dapat disimpulkan di mana di Belgia pernah dilakukan penelitian 677 remaja. Dari penelitian ini diketahui bahwa remaja yang sering merokok memiliki kepadatan tulang yang rendah, serta penurunan puncak pertumbuhan yang seharusnya memang terjadi pada usia remaja. Makanya sering perokok itu kurang bisa kita ikut sertakan dalam bidang-bidang olahraga yang akan sering menyebabkan cedera. Kita bisa juga melihat di sekolah-sekolah kawan-kawan kita yang merokok, bahwasanya yang merokok kita ikut sertakan dalam olahraga itu akan sering terjadi cedera. Karena inilah sebabnya bahwa remaja yang sering merokok memiliki kepadatan tulang yang rendah. Itulah salah satu penyebabnya lagi karena seringnya remaja merokok. Mungkin untuk Nak Royana bisa membacakan slide yang tampil di layar. Baik, Pak. Berdasarkan data dari Kesehatan Kementerian Republik Indonesia, hampir 80% dari total perokok di Indonesia mulai merokok ketika mereka beranjak di usia 19 tahun. Kelompok usia yang paling banyak merokok di Indonesia adalah usia 15 sampai 19 tahun. Di urutan kedua adalah kelompok usia 10 sampai 14 tahun. Dari yang slide yang kita bacakan tadi, kita bisa melihat 80% dari total perokok Indonesia itu masih dalam usia remaja, masih dalam usia sekolah, yaitu belum mencapai usia 19 tahun. Sebagian besar, hampir 80% itu adalah usia remaja dan anak-anak sekolah sebagai perokok aktif dan golongan siswa dengan remaja-remaja sebagai perokok yang rutin melakukan di atas 50% dengan usia masih usia sekolah. Inilah hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Kementerian Republik Indonesia, sehingga inilah yang perlu kita waspadai di lingkungan sekolah kita, di lingkungan kita, anak-anak kita, dan rekan-rekan kita semua, dengan hasil dari yang sudah diteliti oleh Kementerian Republik Indonesia. Yang mana usia perokok adalah usia kita, usia yang hadir pada hari ini, usia siswa-siswa sekalian semua. Pak, ice breaking, Pak. Pak Jan beli es. Pak, ice breaking, Pak, bosan, Pak. Oke, satu lagi ya. Joni mau Indra mau ice cream, Pak. Mau menari dia, Pak. Oke, siap. Mungkin es creamnya bisa yang sudah pernah Bapak ajarkan bisa dibantu dengan kata Indra. Es creamnya yang sudah pernah Bapak ajarkan kemarin masalah Yang mana, Pak? menari. Si Indra. Ya. Kepada anak kita Indra bisa dipraktekkan sebentar untuk kawan-kawan kita yang lagi online dengan data bantuan dari kementerian. Oke, Nak, dipersilakan untuk 3 gerakan dimulai dari sekarang.
Ini ngapain Pak? Ice breaking bentar Pak ya. Iya, SBC sebentar yang pernah Bapak ajarkan ke Indra kemarin. Oh yang ini Pak, yang menari ya Pak. Iya, itu dia tuh. Oh, oke, ayo teman-teman semua sudah bisa kan, sudah paham kan? Jangan lupa lah, Mina jangan lupa. Mina keseringan lupa nih Pak. Bisa kita cepatin. Ya, ayo, lagi. Lapar nih. Ayo. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. 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 Oke. Terima kasih, Naindra. Udah nggak salah lagi kan Pak In? Iya, kali ini Wina betul semua. Iya, kali ini Wina betul karena tutup mata, dia cuma mendengarkan saja. Tidak berikut. Iya, nggak mau lihat Indra Pak. Kita nggak ada pergerakannya Pak, ngomong ya. Bengong. Curang Wina Pak. Oke, kita aja Pak. Oke, satu lagi yang bisa kita tampilkan, Bapak mau tampilkan kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang kita bicarakan pada hari ini, yaitu adalah slide yang ini. Oke, kita setuju nggak dengan slide yang kita munculkan? Setuju Pak. Apa yang hadir pada hari ini, kira-kira setuju nggak apa dengan slide yang kita munculkan pada hari ini? Mungkin inilah salah satu. Setuju Pak. Setuju Pak. Semoga kita bisa Berhenti merokok. sama-sama bisa mengurangi bahkan menghilangkan kebiasaan merokok yang efeknya sangat fatal bagi diri kita sendiri dan lingkungan tempat kita tinggal. Tuh Joni kurangin. Seperti kata pepatah seperti ini, hari ini sebatang rokok berubah menjadi abu, esok rokok akan mengubah hitam menjadi abu. Inilah salah satu kalimat motivatif yang bisa kita jadikan moto. Kalau keras nggak kayak gitu Pak. Hari ini sebatang rokok, besok 2 batang. Jangan hari ini sebatang, besok sebungkus. Ya, keras kayak gitu dia Pak. Minggu depan 1 slot Enggak Pak. Pak. Pak, saya ingin merokok lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya, makanya itulah yang memang kesimpulan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan akan sangat berpengaruh kepada apa yang akan kita lakukan pada hari-hari berikutnya. Karena apa? Karena penyesalan di akhir tiada guna. Itu kan kalau udah tua ya Pak. Itu Pak Fran bisa Itu keras kalau sudah tua Pak. inilah penyesalan di akhir. Penyesalan di akhir itu tidak akan ada guna. Perawatan sambil sakit pun kita menyebutkan stop merokok. Salah satu inilah sampel-sampel orang-orang yang merokok berat. Itu Joni itu Pak. Ini sudah almarhum. Kok mirip Pak sama Joni Pak? Pak almarhum tapi kok bisa buat status dia Pak? Nah, inilah sebelum almarhum dia membuat status terakhir sebagai motivasi bagi kita. Katanya rokok Frans. Berhentilah merokok. Karena orang yang sudah merokok bosan di rumah sakit dan dia ingin makan bagaimana kita kehidupan yang normal seperti tadi hari-hari. Dengar. Iya Pak.
Udah habis rokoknya, Pak? Mungkin ini penyebab juga, cuman ini tidak bisa saya jelaskan efek dari merokok. Rokoknya lagi rokok ya. Kita akan jelaskan nanti di 18 plus. Efek dari merokok ya seperti ini. Bagi pria-pria perokok. Maksudnya Ini apa? saya Saya jawab ngerti, Pak. Menurut gambaran Indra ini apa nih? Itu rokok. Ya. Rokok yang melemah. Oh iya, mantap. Rokok Itulah, yang habis, Pak. iya betul sekali. Inilah efek bagi pria-pria perokok. Model-model seperti ini yang akan terjadi nantinya. Mungkin kita perlu kita jelaskan di sini. Bisa mengartikan sendiri dari model rokok yang tampil pada pagi ini. Oke, terima kasih bagi anda semua. Nanti kita terima kasih bagi anak-anak Bapak semua yang sudah berpartisipasi aktif pada pagi ini dalam hal menghindari, dalam hal kita presentasi tentang bahaya merokok. Cukup banyak bahaya merokok yang disebabkan, apalagi kita usia remaja, yang sangat berpengaruh bagi kesehatan kita, yang akan continue sampai dengan kita dewasa nantinya. Untuk menutup kali ini, Bapak mengharapkan bahwasanya bisa kita ambil kesimpulan, merokok itu sangat berbahaya bagi kita, dan juga siswa-siswa kalian bisa mengambil kesimpulan secara pribadi masing-masing apa bahaya merokok terhadap kesehatan dan ekonomi bagi kita usia remaja. Untuk evaluasi sudah Bapak kirimkan di link yang sudah kita buat, yang sudah ada di grup WA. Nah, untuk yang menjawab link dan bisa mengirim kembali dengan cepat nantinya sama Pak Cek di grup, itu juga akan kita kirimkan hadiah kejutan untuk siswa yang bertugas, untuk 3 orang siswa yang mengirimkan evaluasinya cepat nantinya. Sesuai dengan link yang sudah Bapak bagikan di grup ya. Oke, Pak. Mungkin ya kita jelaskan pada pagi ini. Saya mau panggil Nak Joni sebentar hadir. John, bangun John. Rokok Pak lagi itu, Pak. Lagi ngerokok dia, Pak. Ngerokok kamar mandi tuh, Pak. Kami kita pimpin lagu kebangsaan sekali. Lagu kebangsaan lagi. Jadi matikan kamera dia merokok, Pak. Ini dia nih. Yang perlu kita kirimkan hadiah rokok sebungkus. Oke, mungkin ini kesimpulan kita pada pagi ini. Walaupun idol kita yang Nak Joni pernah ikutin idol tingkat kabupaten kota, tidak bisa on air pada pagi ini karena mungkin faktor jaringan. Jadi kita tutup untuk pertemuan. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Atau bisa dibaca di link evaluasi yang Bapak kirimkan? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya disuruh saya ke kedai, Pak. Cepat, Pak. Oh. Tolong kasih waktu sebentar untuk belajar. Dijelaskan kan bahwasanya belajar itu sangat diperlukan. Oke, mungkin itu saja yang perlu Bapak jelaskan. Anak-anak semua pun saya cukup mengerti apa yang saya jelaskan dari resikonya apa. Untuk selanjutnya kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh siswa kita yang pernah ikuti MPQ di kabupaten kota dan tingkat kecamatan. Nak Mai bisa memimpin doa penutup kita pada pagi ini. Semoga presentasi kita, apa yang kita bicarakan pada pagi ini bermanfaat dan jadi satu hal yang mendorong kita melakukan hal-hal yang lebih positif. Saya untuk Nak Mai kita persilahkan. Iya, Pak. Oke, baiklah teman-teman. Indra, jangan ketawa, cepat.
Iya Kak Mai. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dapat. Oke, terima kasih Nak Mai. Bapak Harapan jawab linknya jangan lupa ya. Jangan lupa kirim hadiah tadi. Sudah dikirimkan di link kita. Tolong jangan lupa dijawab. Jangan 3 penjawab pertama akan mendapatkan hadiah. Hadiah kami jangan lupa dikirim, Pak. Iya, pasti. Sudah dicatat itu.